Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul dengan NIM 210404524 dari kelas BK 3C. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan RPL terkait topik Ayo Kenali Gaya Belajarmu. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum saya memulai, alangkah lebih baiknya saya mengabsen teman-teman semua terlebih dahulu ya. Yang pertama, Fikrul Hasanah. Hadir, Kak. Erin Putri. Hadir, Kak. Makfira. Hadir, Kak. Nadia Putri Kahni. Hadir, Kak. Nur Fajriyah. Hadir, Kak. Nurul Awaliyah. Hadir, Kak. Oke, baik. Karena semuanya sudah hadir, Kakak akan memulai kegiatan kita pada hari ini. Sebelum itu, Kakak akan menyampaikan topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu Ayo Kenali Gaya Belajarmu. Adapun tujuan kegiatan kita pada hari ini yaitu teman-teman mampu mengetahui apa sih sebenarnya itu gaya belajar. Yang kedua, teman-teman mampu mengenali berbagai jenis gaya belajar. Dan yang ketiga, teman-teman mampu menentukan gaya belajar yang sesuai dengan karakter teman-teman masing-masing. Itu tujuan dari pertemuan kita pada hari ini. Baik, langsung saja. Kakak akan menyampaikan alokasi waktu yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini, yaitu 1 kali 15 menit. Bagaimana teman-teman? Sepakat? Sepakat. Kak. Oke, baik. Sebelum kita memulai, supaya teman-teman semua fresh dan konsentrasinya itu fokus kepada materi yang kakak berikan, mungkin teman-teman bisa mengikuti apa yang kakak sampaikan. Jadi, apabila kakak mengatakan konsentrasi, teman-teman mengatakan konsentrasi dimulai. Oke, paham? Paham. Oke, baik. Kita mulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oh iya, mungkin teman-teman bisa mengaktifkan semua mikrofonnya supaya lebih aktif. Oke. Kita ulang ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Selanjutnya, kakak ingin bertanya nih, apakah teman-teman semua sudah bersedia mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Siap, Kak. Siap, Kak. Oke, baik. Sepertinya Nadia kelihatan bersemangat sekali ya. Selanjutnya, mungkin dari teman-teman semua, ada yang salah satunya yang bisa share screen PPT yang sudah kakak kirim karena laptop kakak lagi bermasalah. Ada yang bisa share screen? Saya, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Fikrul. Nah, apakah share screen-nya sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Terima kasih ya, Fikrul. Baik, kakak akan mulai. Namun sebelum itu, dari teman-teman semua, ada nggak sih yang ingin berpendapat terkait apa sih sebenarnya itu gaya belajar?
Ayo, siapa yang ingin berpendapat? Nadia, Kakak. Oke, saya persilahkan kepada Nadia untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, Kak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, menurut saya gaya belajar itu merupakan cara mengenali bagaimana metode belajar yang kita sukai, yang kita nyamani untuk menerima materi-materi pembelajaran. Terima kasih, saya kembalikan ke Kakak. Baik, bagus sekali Nadia. Langsung saja kita lanjut ya, karena sudah ada yang berpendapat satu orang, jadi kakak lanjut. Namun sebelum itu, siapkan semua kertas dan pulpen, karena di sini kita akan menulis. Sebenarnya kakak di sini akan tes teman-teman semua. Oke, semuanya sudah ada buku dan pulpennya. Oke, baik. Nah, oke, kakak mulai ya. Semuanya sudah siap? Semuanya sudah Siap, Kak. Oke, baik. Tes yang pertama. Teman-teman jawab ya. Cukup menjawab A, B, atau C. Tidak perlu menuliskan keterangan. Oke, baik. Yang pertama. Sudah siap kan? Siap. Siap, Kak. Yang pertama. Ketika berbicara, kamu A. Berbicara dengan tempo cepat, B. Berbicara dengan tempo sedang, dan C. Berbicara dengan tempo lambat. Sudah? Memilih salah satunya? Sudah, Kak. Oke, baik. Next. Nah, tes yang kedua. Bagaimana caramu menghafal? A. Menulisnya berulang-ulang. B. Mengulang kata-kata sekeras mungkin. C. Menghafalnya sambil berjalan-jalan. Sudah dipilih? Sudah, Kak. Oke, baik. Next. Yang ketiga, ketika mengeja sebuah kata, yang kamu lakukan adalah A. Membayangkan kata itu, B. Menyebutnya dengan keras, C. Menuliskannya. Sudah? Oke, next. Sudah, Kak. Yang keempat. Yang keempat. Apa yang bisa membuatmu terganggu? A. Benda-benda di sekitar Anda. B. Suara. C. Gerakan. Sudah? Sudah, Kak. Oke, next. Yang kelima, ketika membaca, apa yang kamu lakukan? A. Melihat bacaan sambil membaca dalam hati. B. Membaca dengan bersuara. C. Menggunakan jari untuk menunjuk bagian yang dibaca. Sudah? Oke, next. Nah, semua tes yang kakak berikan sudah terjawab. Namun ada teman-teman yang ingin mengatakan jawaban yang paling banyak dari A, B, sampai C. Ada yang ingin bersuara? Saya, Kak. Oh, kalau Nadia, gaya belajarnya itu seperti apa? Maksudnya ke yang kayak bagaimana ya? Yang lebih dominan, yang tadi dijawab lebih banyak A, B, atau C-nya? Kalau lebih banyak A, berarti gaya belajar Anda itu visual. Kalau kebanyakan B atau dominan B itu auditori. Dan kalau kebanyakan C itu kinestetik. Bagaimana, Nadia?
yang paling banyak apa, Nadia? BK, auditori. Oh, auditori. Ada lagi yang ingin bersuara? Saya, Kak. Ya. Kalau saya dominan C, Kak, kinestetik. Oh, kinestetik. Baik. Kita lanjut ya. Next. Nah, jadi tadi ada yang sudah berpendapat terkait gaya belajar, namun kakak tetap akan menyampaikan sebenarnya apa sih itu gaya belajar. Jadi gaya belajar itu merupakan salah satu yang dimiliki oleh setiap individu dalam menyerap, mengatur, dan mengelola informasi yang diterima. Nah, dalam gaya belajar terdapat tiga tipe gaya belajar. Yang pertama ada visual, auditori, dan kinestetik. Belajar visual, mereka itu belajar dengan melalui apa yang mereka lihat. Sedangkan auditori itu belajar dengan cara mendengar. Sedangkan kinestetik belajar lewat gerak dan menyentuh. Jadi tadi Nadia menjawab auditori. Jadi gaya belajar Nadia itu lebih dominan ke auditori. Maksudnya dengan belajar dengan cara mendengar. Sedangkan Erin tadi kinestetik, ya, belajar melalui gerakan dan menyentuh. Oke, next. Gaya belajar visual. Gaya belajar visual, ciri-cirinya itu siswa mempunyai gaya belajar visual cenderung rapi dan teratur, bergerak agak cepat, mementingkan penampilan dalam pakaian atau presentasi, tidak mudah terganggu dengan keributan, dan mengingat kata dengan melihat susunan huruf pada kata, tetapi mereka sulit menerima instruksi verbal. Baik, next. Kita percepat saja ya. Next, yang kedua, gaya belajar auditori. Nah, gaya belajar auditori ini adalah gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya karakteristik model. Belajar seperti itu benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi dan pengetahuan. Next. Selanjutnya, ciri-ciri gaya belajar auditori. Yang pertama itu mudah terganggu. Maksudnya mudah terganggu, keributan, dan selalu merasa kesulitan untuk menulis. Dan yang kedua, senang membaca dengan keras dan mendengarkannya, serta cenderung suka berbicara depan umum. Yang ketiga, menyukai musik. Yang ketiga, menyukai musik atau sesuatu yang bernada dan berirama. Next. Next. Baik, selanjutnya yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik ini lebih dekat dengan ciri seperti berpikir lebih baik ketika bergerak, berjalan, lebih menggerakkan anggota tubuh ketika berbicara, dan merasa sulit duduk diam. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik ini yang pertama, berbicara dengan perlahan. Yang kedua, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Yang ketiga, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Yang keempat, belajar melalui manipulasi dan praktik. Yang kelima, peka terhadap ekspresi dan bahasa tubuh. Next. Nah, adapun manfaat mengetahui gaya belajar itu yang pertama, memaksimalkan potensi belajar, memahami cara belajar terbaik, dan mengatasi keterbatasan di dalam proses belajar. Yang kedua itu mengurangi frustasi dan tingkat stres dan mengembangkan strategi belajar. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri, mempelajari cara terbaik menggunakan otak yang dimiliki oleh setiap individu, dan mendapatkan wawasan
kekuatan serta kelemahan diri kita sendiri. Yang terakhir yaitu mempelajari bagaimana menikmati belajar dengan lebih dalam, mengembangkan motivasi untuk belajar, dan mempelajari bagaimana memaksimalkan kemampuan serta keterampilan alami yang kita miliki. Next. Selanjutnya, tujuan memahami gaya belajar. Pentingnya memahami gaya belajar itu tidak lain bertujuan untuk menemukan kecocokan antara cara penyampaian informasi dan jenis gaya belajar yang melekat pada peserta didik. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda dan bisa belajar dengan lebih baik melalui cara-cara yang berbeda. Dengan kata lain, memahami gaya belajar yang dimiliki adalah cara terbaik untuk memaksimalkan proses belajar. Setelah menemukan gaya belajar dan mengetahui metode terbaik untuk membantu dalam belajar melalui gaya itu, maka kita akan terkejut bila mengetahui betapa kita dapat berkembang pesat di dalam proses belajar, bahkan pada sesuatu sebelumnya kita anggap susah dan rumit. Next. Oke, baik. Itulah tadi penyampaian materi yang kakak berikan kepada adik-adik semua. Mungkin sudah bisa di stop share screen. Oke, baik. Terima kasih, Fikrul. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari kakak. Namun sebelum kakak tutup pertemuan kita pada hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Saya, Kak. Ya, saya persilakan kepada saudari Erin. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Nah, di sini saya mau bertanya, apakah peserta didik itu bisa mempunyai lebih dari 2 gaya belajar? Terima kasih, saya kembalikan ke kakak. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Pertanyaannya itu, apakah peserta didik bisa mempunyai 2 gaya belajar? Menurut kakak sendiri itu bisa. Namun, ada yang lebih dominan. Begitu kalau menurut kakak. Maksudnya di sini Kak Erin mempunyai gaya belajar kinestetik dan juga auditori misalnya. Tapi pasti salah satu di antara itu ada yang lebih dominan. Begitu. Itu jawaban dari kakak. Apakah Erin sudah mengerti? Iya, Kak, sudah. Terima kasih. Jadi kesimpulannya itu peserta didik bisa saja mempunyai lebih dari 2 gaya belajar, namun ada yang gaya belajar lebih dominan. Baik, itulah tadi penyampaian dari kakak dan terima kasih untuk Erin yang sudah bertanya. Baik, sebelum kakak menutup kegiatan kita pada hari ini, adakah teman-teman yang ingin memberikan sedikit kesan dan pesan pada pertemuan kita hari ini? Siapa? Ayo. Saya, Kak. Oke, lagi-lagi Erin ya. Saya persilahkan kepada Erin. Baik, terima kasih. Jadi, kesan saya selama mengikuti pemberian materi yang dibawakan oleh kakak adalah sangat menyenangkan karena materi yang kakak bawakan itu menarik dan cara pembawaan materi dari kakak juga mudah dimengerti. Baik, terima kasih Erin. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari kakak. Semoga apa yang kakak sampaikan kepada teman-teman semua bisa bermanfaat dan diterapkan ya dalam belajar, karena itu sangat penting. Baik, sebelum kakak tutup, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menutup kegiatan kita kali ini dengan berdoa. Mungkin Fikrul bisa mewakili teman-temannya? Baik, Kak. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Fikrul dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah menyimak penyampaian dari kakak. Terima kasih
semuanya sudah bisa istirahat dan mungkin bisa live dari room meeting kita hari ini. Terima kasih ya teman-teman. Sama-sama, Kak. Sama-sama, Kakak. Oke.